You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita sama-sama membaca merenungkan firman-Nya. Kami kembali datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan, sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama memikirkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh berserah agar kiranya apa yang sama-sama akan kami pikirkan boleh Tuhan sendiri berkati, dan Engkau Allah yang memiliki pelayanan ini, yang akan menuntun kami makin memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Secara khusus di tengah-tengah begitu banyak perubahan yang terjadi, Tuhan tolong kami juga bisa meresponinya dengan baik. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan memimpin hamba-Mu yang menyampaikan semua kami yang mendengar dan juga diskusi, interaksi di antara kami. Waktu ke depan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi abang, kakak, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan ini boleh sharing dengan teman-teman. Kalau bicara temanya menarik ya, kita bicara rethinking discipleship. Jadi ya, kalau saya sih berpikir waktu yang singkat ini ya, saya hanya akan memberikan beberapa pokok pemikiran yang mungkin bisa memicu teman-teman untuk berpikir lebih lanjut. Jadi saya bukannya menjawab semua pertanyaan, saya bukannya mikirin seluruh pelayanan saudara-saudara di Bali, di Denpasar, di Singaraja, tapi teman-teman sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan yang akan melanjutkan pemikiran-pemikiran ini dan melihat apa yang harus diambil baik secara board, staff, maupun seluruh komponen dan pendukung-pendukung dalam pelayanan ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu kenapa kita butuh rethinking. Jadi di tengah-tengah dunia yang bergerak dengan begitu cepat, dan saya pikir akselerasi terjadi ketika ada pandemi ya. Ini seperti menyentak kita, khususnya pelayanan, untuk benar-benar berpikir mendalam, berpikir ulang tentang bagaimana kita melakukan pelayanan. Sudah hampir 2 tahun ini kita lewati dan kita makin terbiasa dengan dunia virtual. Tapi ya realitanya juga kita berharap bisa kembali nanti ya, sehingga mungkin pola-pola ke depan akan terus harus dipikirkan. Dan perubahan ini terjadi di dunia ya. Paling tidak bulan lalu tanggal 29 Oktober, karena kita udah mulai banyak bicara metaverse sekarang gitu ya. Ini juga jadi bukan cuma universe, tapi metaverse. Bahkan Facebook ya, tanggal 29 yang lalu sudah mengubah ya menjadi Meta. Kalau teman-teman buka Facebook-nya, ada logo Meta di bawah. Buka WhatsApp, ada logo Meta di bawah. Buka Instagram, ada logo Meta di bawah. Ya mungkin kita belum semuanya mengikuti apa yang terjadi, tapi saya ingin mengajak kita melihat bahwa kita ada di dalam dunia yang begitu cepat berubah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kita sekarang mungkin harus gumulkan di tengah perubahan ini ya, apakah yang harus kita ubah juga? Ada yang berpikir seperti itu. Bagaimana perubahan di dalam pendekatan sehingga kita lebih relevan menjangkau generasi ini. Dan ini banyak ya diskusi-diskusi tentang hal ini, tentang perubahan, dan sadar betul berubah itu nggak mudah. Bagi perkantas yang secara nasional sudah berusia 50 tahun dan mungkin di Denpasar atau di Bali dalam usia yang juga mungkin lebih muda, ini menjadi satu hal yang tidak mudah buat kita. Kita perlu berpikir benar-benar ya untuk pelayanan ini, ya mungkin berpikir thinking out of the box. Dan satu kalimat yang menarik tentang perubahan adalah kalimat ini, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Jadi saya berharap semua kita yang ada di dalam pelayanan ini, yang masih bersama-sama berjuang, kita adalah orang-orang yang akan berpikir bersama. Kenapa jadinya rethinking penting? Karena yaitu
ada hal-hal yang sebenarnya tidak berubah. Di samping itu ada hal-hal yang berubah. Nah, ini yang membuat kita harus rethink. Jadi kalau dikatakan kenapa pelayanan harus rethinking? Bukankah kita sudah melakukan metode ini, pola ini sekian puluh tahun? Sudah banyak alumni yang dihasilkan. Tetapi karena realitanya ada yang tidak boleh berubah, dan ada yang terus berubah. Nah, ini membuat kita mau tidak mau harus rethink. Nah, mari kita kembali melihat hal-hal tidak berubah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu pemuridan ini sendiri, di mana Tuhan Yesus tidak hanya memanggil orang-orang untuk datang mengikut Dia, atau datang diselamatkan, tetapi juga untuk mengikuti Dia menjadi muridnya. Jadi ini bagian yang penting di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan tidak hanya panggil kita untuk percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, tetapi benar-benar juga menjadi serupa dengan Dia, menjadi muridnya, sehingga pemuridan adalah sebuah jalan untuk makin kenal Tuhan, makin mengikuti Dia, dan ini bukan hanya bicara tentang hal-hal dalam pikiran, tetapi juga mewujud nyata dalam keseharian. Saya ingat kalimat Timothy Keller ini yang berkata, discipleship is not an option. Pemuridan itu bukan sebuah pilihan. Jesus says, if anyone would come after me, he must follow me. Nah, teman-teman, saya ingin menawarkan juga beberapa hal untuk kita pikirkan. Tapi sebenarnya yang saya mau kita teguh dulu bahwa kita butuh ya, kalau saya tulisnya begini ya, kita butuh makin memahami konsep pemuridan yang lebih utuh. Kalau teman-teman dan saya sedang berpikir menjangkau generasi ini generasi makin digital, bagaimana pelayanan kita nanti makin digital, silahkan mengembangkan itu. Tapi yang tidak berubah ini harus kita terus ingatkan diri kita, dan termasuk evaluasi. Jangan-jangan pemuridan kita juga terjebak dengan sebuah situasi yang terjadi. Nah, dalam banyak buku pemuridan, salah satu yang menarik saya ambil dari apa yang Yesus sampaikan. Ini prinsip yang penting ketika Yesus mengawali pelayanannya. Di Matius 4:19, Yesus berkata, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya pikir pemuridan yang Yesus tawarkan adalah pemuridan yang kita bisa ingat 3 kata kunci ya. Pertama, follow me, itu berarti pemuridan yang relasional. I will make you, itu intentional. Itu jelas disengajakan, ada tujuannya. Coba kalau kita misalnya ajak orang, yuk ikut saya. Pasti orang akan nanya, mau kemana? Gitu ya. Nah, ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, Dia memberikan tujuan atau apa yang jadi goalnya. I will make you. That is very intentional. Dan akhirnya menjadi penjala manusia. Ini adalah aspek misional. Jadi ini secara prinsip saya pikir banyak sekali konsep pemuridan. Tapi ayat ini secara sederhana mengingatkan kita kepada 3 hal ini. Di mana pelayanan pemuridan esensinya adalah sebuah persahabatan rohani yang personal, yang relasional. Di dalamnya terjadi pertumbuhan rohani yang intentional, yang kemudian ada perkembangan yang terjadi, dan akhirnya juga ada aspek menjangkau keluar, aspek misional. Dan kalau kita perhatikan, strategi pemuridan Yesus adalah strategi pemuridan yang menyeluruh, kalau saya boleh katakan begitu ya. Karena di dalam pelayanan yang Yesus lakukan dengan tujuan pemuridan itu, maka Yesus melakukan pelayanan pribadi, pelayanan kelompok kecil, maupun pelayanan kelompok besar. Jadi kalau kita bisa berpikir secara utuh, jangan hanya mengatakan yang namanya pemuridan adalah kelompok kecil. Saya pikir itu juga satu konsep yang biasanya orang perkantas kita terjebak di dalamnya. Hanya karena kita jualannya, tanda kutip, kelompok kecil, kita pikir pemuridan equal small group. Nah, tapi dengan kita misalnya masih melakukan persekutuan besar, kita melakukan retret, kita menerima pelayanan pribadi, di sini menunjukkan bahwa ini sebenarnya semuanya dalam rangka membentuk murid.
Kenapa saya katakan begini? Karena banyak alumni yang dibina di Perkantas terjebak di kelompok kecilnya, bukan di pemuridannya. Kelompok kecil itu metode, kelompok kecil itu strategi, tapi tujuannya adalah pemuridan. Saya kasih contoh begini, ada alumni misalnya dari daerah pindah ke Jakarta. Lalu tiba-tiba di Jakarta dia nyari kelompok kecil, nyari KTB, nggak ketemu-ketemu nih. Lalu kemudian tiba-tiba sekian lama, lalu ketemu, misalnya dengan waktu itu saya ketemu satu alumni, lalu dia bilangnya gini, iya kak, saya di Jakarta ini mandek kak. Oh mandek ya, kenapa? Habis saya minta KTB nggak ada. Saya udah cari-cari nggak ada. Lalu yang terjadi adalah ya udah, saya jadi keikutan sama apa yang ada di sekitar dan akhirnya dia 2 tahun itu pelayanannya mundur, kerohaniannya mundur, dan yang dia salahkan adalah tidak ada kelompok kecil. Saya pikir sedih amat ya. Harusnya kalau tidak ada kelompok kecil ya nikmati pelayanan pribadi, nikmati secara kelompok besar, atau mungkin teman-teman punya mentor, dan mungkin karena itu belum online ya, belum banyak yang seperti sekarang ya, kita bisa Zoom sama KTB kita zaman mahasiswa, zaman SMA mungkin dengan teman-teman yang di berbagai kota. Tapi saya kaget juga bahwa ternyata yang ditangkap oleh banyak alumni pelayanan kita adalah kelompoknya saja, bukan pentingnya jadi murid di berbagai tahap kehidupanmu. Kelompok itu cuma sarananya. Jadi kalau tidak ada kelompok, jangan beralasan karena ini saya mundur. Teman-teman tetap bisa begitu ya. Saya ketemu satu alumni yang datang ke Jakarta, dan akhirnya memang dia rindu bertumbuh. Dan mungkin karena sulit punya kelompok kecil, dia gilir tuh ya. Misalnya minggu ini, bulan ini dia ketemu saya gitu ya. Bulan depan dia ketemu staf yang lain di Jakarta. Bulan depannya dia ketemu lagi. Jadi sebenarnya dia mencari, dia menikmati pemuridan dari berbagai orang yang Tuhan hadirkan, yang mungkin dalam realitanya, karena waktu itu saya bilang sama dia, kamu ini kerjanya shift-shiftan. Dan itu jadwal shiftnya keluarnya per minggu. Jadi kalau janjian sama teman KTB, wah kadang-kadang dia harus masuk jam 7 pagi. Lalu kalau tiba-tiba dia harus masuk siang. Jadi kalau udah janjian dengan teman-teman, makanya dia bilang, Kak, saya sulit dalam kelompok. Saya bilang, tapi kamu terus bertumbuh, dan itu yang dia lakukan ya. Dia coba cari staff, dia cari mungkin alumni yang bisa memuridkan dia secara personal berganti-ganti. Tapi bagi saya itu kerinduan untuk bertumbuh, karena kerinduan kita jadi murid. Bukan kelompok kecilnya yang kita agungkan, tapi pemuridannya yang harus terjadi seumur hidup. Jadi ini sekali lagi yang saya pikir jangan-jangan konsep kita juga nggak utuh. Yang kita tawarkan adalah cari kelompok saja. Padahal belum tentu juga dalam pelayanan selanjutnya kelompok itu jadi strategi yang efektif. Saya harus katakan begini, sedapat mungkin perjuangkan kelompok. Tapi kalau kelompok sulit, jangan berhenti memuridkan. Tetap memuridkan. Dengan apa? Pelayanan pribadi misalnya. Memang kalau kita lihat, karena kita kan selalu lihat kelompok kecil strategi utama. Tuhan Yesus kan pakai kelompok kecil. Benar, Tuhan Yesus pakai kelompok kecil ya. Dan 3 tahun mulai dia panggil mereka sampai akhirnya ada masa pemuridan. Ya, sehingga terjadi pelipat gandaan ya. Maaf, saya tidak ketemu foto Yesus yang terakhir ya. Jadi anggaplah ini Yesus gitu ya. Lalu kemudian dia menjangkau, ada kelompok 3, kelompok 12, kelompok 70. Sampai akhirnya pelayanannya menjangkau dunia. Tetapi, meskipun demikian, kita jangan lupa loh, bahwa ada juga yang melakukan pemuridan dengan pelayanan pribadi. Siapa contohnya? Ya contohnya Paulus. Paulus ke Timotius itu, teman-teman, kita bilangnya apa tuh? Pelayanan kelompok kecil atau pribadi? Kita karena di Perkantas, pokoknya semuanya kelompok kecil. 2 Timotius 2 ayat 22 itu kelompok kecil. Enggak sih, ini pelayanan pribadi. Siapa teman kelompok kecilnya Timotius? Kita nggak tahu ya. Kita selalu bilang, oh mungkin Timotius satu kelompok sama Titus. Itu karena kitabnya deketan gitu ya. Nggak ada bukti dia kelompok kecil bareng Titus gitu ya. Hanya karena kitabnya berdekatan. Paulus kepada Timotius, Timotius kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi saya harus katakan hati-hati pelayanan Perkantas, kita terjebak di dalam sekadar kelompoknya.
Bahkan ya ini satu paradigma saya cukup berubah waktu saya pergi. Sekali lagi saya tidak anti kelompok. Tapi kalau kelompok tidak jalan, saya harap perkantas tetap ada murid. Karena ada yang melayani. Bahkan secara pribadi kita layani. Ini katanya generasi makin sulit komitmen ya. Nggak tahu nih ke depan. Jangan-jangan kita pelayanannya lebih pribadi. Ya udahlah. Dan itu saya ketemu waktu saya studi di Inggris kira-kira. Saya studi di Inggris 2005 ya. Saya waktu itu diundang ikut retret staff di sana. Ya, karena tahu ada staff dari Indonesia. Alex mau ikutan nggak? Ya udah, saya ikutan gitu ya. Dan ya biasa kan percakapan kita kalau ketemu, lalu kemudian ketemu staff kan, nanya gitu. Nah, pertanyaan saya ya seperti pertanyaan orang Indonesia gitu. Kamu di kampus mana? Oh, saya di Oxford, kata staff itu ya. Terus saya tanya, oh berapa kelompok kecil yang kamu pegang di Oxford? Dia natap saya dong teman-teman dengan bengong gitu. Hah? Kelompok? Enggak, saya nggak mimpin kelompok. Hah? Waduh, kalau di perkantas udah dipecat loh, staff nggak mimpin kelompok gitu ya. Tapi kemudian saya tanya, jadi apa yang kamu lakukan? Oh, I do a discipleship. Hah? Discipleship nggak ada kelompok. Nah, ini paradigmanya Indonesia ya. Nggak ada kelompok. Terus kemudian dia cerita, nah barulah saya tahu, di Oxford itu nggak ada kelas, teman-teman. Ya, karena kondisi kampusnya di Oxford itu nggak ada kelas. Jadi setiap orang tuh ketemu sama dosennya pribadi. Jadi kalau kuliah ini ya dia datang sama dosennya karena mahasiswanya nggak banyak. Jadi mereka tuh kelas itu kuliah umum. Jadi dia sulit nyari orang yang waktunya bareng gitu. Oh begitu. Jadi apa yang kamu lakukan? Ya saya hari Senin sama satu mahasiswa, Selasa sama mahasiswa lain, Rabu sama mahasiswa yang lainnya. Jadi dia muridkan satu-satu, one on one gitu ya. Dan waktu itu saya kaget juga ya. Saya bilang, wah, di mana kemudian terdapat besi menajamkan besi? Dia bilang, oh, mereka tetap ikut persekutuan, ikut PMK. Dia di pengurusnya tuh dapat yang besi menajamkan besinya. Tapi pendampingan pribadinya saya ngelakuin gitu. Wah, itu di situ paradigma saya jadi cukup berubah ya. Akhirnya saya juga jadi agak sebel kalau lihat ada alumni yang berhenti bertumbuh hanya karena nggak ada kelompok. Sedih amat gitu ya cara berpikir kita. Karena kita punya pemahaman bahwa pada akhirnya adalah ini ya, Paulus dengan Timotius itu ada 7 ku yang di sini terjadi. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Dan ini terjadi dalam pelayanan pribadi. Saya sekali lagi tidak menyuruh kita nutup kelompok kecil. Perjuangkan kelompok kecil. Tapi kalau sulit, jangan berhenti memuridkan. Jadi mungkin ini yang kita perlu lihat ya. Murid yang memuridkan itu bisa terjadi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau kita lihat struktur pelayanan kita itu kan ya di atas tuh yang ibadah-ibadah ya. Kalau mungkin ada medium group itu kelompok kecil. Dan sebenarnya perhatian kepada setiap orang secara pribadi pun penting. Nah poin saya adalah begini teman-teman. Bahwa meskipun kita memimpin kelompok, jangan lupa perhatiannya tetap pribadi. Betul ya? Karena kan setiap anak tuh unik dengan keunikannya. Saya ingat pimpin siswa tuh beda-beda. Ada yang saya pegang kepalanya langsung, apa sih abang? Apa sih gitu ya. Merasa dia udah gede, ngapain gue pegang-pegang kepala gitu ya. Tapi ada satu lagi sampai nyodor-nyodorin kepalanya, minta pegang dong bang gitu ya. Jadi memang setiap anak tuh kita harus juga melihat dan mengenal mereka secara baik. Karena itu di pelayanan kita, ingatlah kita sedang melakukan pemuridan dengan semua hal yang sedang kita perjuangkan. Apa yang teman-teman rakerkan ini bukan cuma sekadar kelompok kecil adalah membentuk pemuridan, tapi bagaimana persekutuan besar? Apakah itu juga memberikan tema-tema yang membangun hidup orang sebagai murid, sehingga kalau dia ikut kelompok kecil, dia ikut persekutuan besar, dia juga dilayani secara pribadi, dia utuh malah mendapatnya. Dalam satu buku yang diterjemahkan oleh Perkantas Nasional, The Passion Generation, kita terjemahkan dengan judul Generasi Penuh Hasrat, dia memberikan kepada saya justru ini ya, pemahaman yang lebih utuh tentang pemuridan. Nah, mungkin gambarnya sederhana ini ya. Dia ingatkan bahwa Yesus waktu dalam dunia tuh melakukan discipleship. Nah, dia membedakan discipleship sama mentorship. Mentorship itu come and meet with me. Most of church events, come and listen to me. Tetapi pemuridan itu, come and follow me. Wah, ini menarik teman-teman. Saya lagi berpikir juga ya, jangan-jangan kelompok kecil kita tuh cuma kayak mentorship. Kayak anak-anak
Les seminggu sekali, datang belajar MHB, belajar materi KK, kelompok kecil, KTB, pulang. Minggu depan ketemu lagi. Jadi cuman come and meet with me. Jadi kayak kita ngelesin materi. Tapi Tuhan Yesus itu pemuridannya come and follow me. Nah, ini katanya generasi yang senang terlibat ya. Dan kalau cuman come and listen to me, nah itulah acara-acara gereja gitu ya. Atau kalau kita mungkin persekutuan besar, mentorship bukan berarti kita tutup church events, kita tutup mentorship. Tapi kita perlu lebih daripada sekadar mentorship. Kalau saya pikir melihat teladan Yesus, Yesus melakukan discipleship. It's about journey together. Berjalan bersama-sama. Itu bicara lebih daripada sekadar membagi informasi. Pemuridan merupakan proses transformasi, bukan sekedar memberi informasi seminggu sekali, belajar, selesai. Kelompok kecil itu adalah memuridkan life to life, bukan sekadar mind to mind. Karena itu apa yang perlu kita rethinking ya. Coba pikirin lagi kelompok kecil kita kayak apa. Saya lagi berpikir ya, pemuridan yang tadinya mungkin kita lakukan selama ini setiap minggu, sekarang kan bisa dilakukan setiap hari, tanda kutip ya. Online ini membuat kita bisa terkonek ya, punya grup WA setiap pagi, apa kabar, salam hari ini ngapain, saling doain. Jadi sebenarnya pemuridan lebih jadi dengan teknologi ini seharusnya itu lebih jadi every day. It's not only every once a week gitu. Itu kita perlu rethink lagi. Seperti apa? Apakah pemimpin-pemimpin KTB juga menyadari bahwa kita perlu berjalan bersama dengan orang-orang yang kita muridkan? Pemuridan harus berubah dari sekadar program menjadi sebuah gaya hidup. Saya pikir ini yang perlu kita pikirkan sama-sama juga untuk bagian pertama ya. Dan bagian terakhir yang saya mau sampaikan, mungkin juga bisa generate discussion kita. Ya, kita sadar yang tidak berubah itu Tuhan, firman-Nya, kebenarannya, panggilannya, harus jadi murid, bertumbuh. Tetapi generasinya ini berubah. Nggak bisa tidak. Sebagian besar kita mungkin yang melayani di dalam pelayanan perkantas, decision maker adalah orang-orang yang ada dari generasi yang lampau. yang lama begitu ya. Sehingga kita harus belajar terbuka melihat perubahan generasi jika kita masih ingin melayani generasi ini. Saya jujur aja harus katakan ya, kalau perkantas memang masih mau melayani anak muda, ya kita harus melihat dengan dalam ya, rethink ya, bukan cuma niru. Ya di sana pakai band, oh kita pakai band juga lah. Saya pikir kita bukan seperti itu. Rethink jadi penting. Kita perlu mengasihi generasi ini. Jangan, ya kadang-kadang kalau kita banyak mengkritik generasi ini, saya pikir ya satu sisi kritiknya membangun, tetapi apakah disampaikan dengan baik? Survei Barna memberikan beberapa temuan yang menarik tentang generasi ini yang makin membuat saya berpikir, wow, kita harus melayani mereka. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap semua agama sama, menyembah Tuhan yang sama. Karena ini kan generasi yang makin pluralis. Mereka dibesarkan dalam pluralis yang seperti ini, tetapi juga yang radikal ada identitas, politik identitas dengan agama dijadikan sesuatu yang diangkat, itu juga muncul dan makin banyak ke depannya. Nah, anak-anak yang biasanya ini maunya peacemaker aja lah. Semua agama sama lah gitu ya. Kadang saya mikir, kalau semua agama sama, suruh aja dia jadi Kristen. Dia nggak mau bang, itu berarti nggak sama semua agama. Kalau enggak kan ya udah dia jadi Kristen aja, selesai kan? Kan sama. Atau kamu aja pindah jadi agama dia. Nggak mau saya bang, ya berarti nggak sama gitu ya. Nah ini lagi, 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja dapat menyelamatkan. Sehingga ya mungkin kelihatan baik, tapi apa dasarnya? Ini data lagi, 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Ini gambaran generasi yang teman-teman dan saya akan layani. Sementara data orang Kristen secara umum dalam gereja, 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir. Dan data lain, 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik, bahwa merusak relasi, ya. Nah, ini data pemuridan. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Kita perlu kenali generasi ini.
Karena pemahaman dan pengenalan yang dalam akan menentukan bagaimana melayani mereka. Dan kita harus sadar juga ya, kita ada di generasi mana. Memang pembagian generasi ini banyak kritiknya ya, karena tentu tidak terlalu umum menggolongkan orang hanya dalam generasinya. Tetapi ini bisa menolong kita untuk shape our ministry lebih relevan. Saya pikir itu. Nah, karena itu saya menawarkan ya, banyak sekali buku, banyak sekali materi. Tapi ya mau tidak mau kita harus bisa melihat apa yang perlu untuk mungkin kita mulai coba bangun ya. Saya tidak masuk terlalu banyak ke masalah online, bagaimana materi online, bahan online, digital discipleship, karena ini dasar-dasarnya. Dengan saudara punya dasar berpikir ini, coba mikirin gimana menjangkau generasi ini. Satu pendekatan yang ditawarkan adalah ini generasi yang katanya epic generation. Ya, ini generasi epic, experiential, participatory, image driven, dan connected. Nah, saya mungkin angkat konsep ini saja untuk kita coba sama-sama, silakan kalau mau pikirin. Yang mungkin saya kasih contoh-contohnya saja ya. Jadi konsep ini sebenarnya dikembangkan dari satu penelitian ya, dari seorang umum ini ya. Lalu kemudian salah satu buku Kristen atau penulis Kristen yang banyak memakai teori epic ini adalah Bapak Leonard Sweet. Dia menulis buku tentang hal itu. Dan ini asumsi dasar dari generasi yang epic ini. Dia mengatakan ini generasi yang melakukan pingin sesuatu yang mendapat pengalaman. Jadi epic culture. Maunya experiential. Nah, teman-teman nanti bisa perhatikan ya. Apakah kelompok kecil kita juga memberi experience? Bukan sekadar memberi explanation. Kita mesti bergerak. Explanation-nya jangan dibuang. Tetapi lebih lagi kita bicara experience. Dan experience ini jadi macam-macam ya. Karena apa? Ini generasi yang katanya belajar dari experience. Contoh aja ya. Katanya dulu, kalau generasi yang lalu, kita itu belajarnya mulai dari fakta. Apa kebenarannya, itu membentuk apa yang kita yakini, lalu kemudian membentuk perilaku kita. Itu modern mindset. Tetapi generasi ini, emerging culture-nya, itu mereka belajar dari experience. Lalu bahkan mereka mungkin secara behavioral sudah mengikuti. Barulah mereka meyakini. Jadi memang ini jadi menarik ya. Nah, ini diskusinya sebenarnya endless lah ya. Misalnya gini, dia belum bertobat sungguh-sungguh, Kak. Nah, konsep kita kan harus bertobat dulu sungguh-sungguh, baru ikut apa. Tetapi dalam gambar ini, apakah mungkin, ya saya nggak bilang pasti, tapi apakah mungkin mereka dikasih cicipan awal dulu? Dan mereka tentunya didampingi. Sehingga mungkin pengalaman kita akan ketemu orang-orang yang makin tidak komitmen, makin sulit, tapi mau terlibat. Nah, itu kadang-kadang unik ya. Mau dibuang rasanya gimana, tapi kalau tetap ada kok nggak ada komitmen, bagaimana menghadapi generasi seperti ini? Nah, saya nggak tahu teman-teman bagaimana memikirkan, mesti mempelajari ininya ya. Tapi ingatlah, mereka butuh experience. Jadi, mungkin undangan kita seperti Tuhan Yesus ngundang. Masih ingat waktu Yesus panggil muridnya, ayo datang dan lihat. Come and see. Jadi bukan percaya dulu, kalau nggak boleh ikut nih. Ya. Nah, itu kadang-kadang saya pikir Tuhan Yesus tuh epic juga ya. Dia bahkan ayo ikut gitu ya. Bahkan orang-orang yang ikut sama dia lalu dia tantang lagi. Jadi memang dia memberikan penantangannya itu nggak di awal sekali lalu selesai. Tetapi juga ada beberapa kali. Contohnya kayak Petrus, ya ampun sudah ikut gagal lagi. Tapi kok Tuhan kasih kesempatan gitu. Petrus tuh nggak lolos jadi pemimpin KTB kalau di kita. Apalagi mau jadi staff, oh susah. Nggak masuk Petrus. Tapi ya nggak tahu ya, saya bukan mentolerir kesalahan, tetapi jangan-jangan kita butuh menjangkau generasi yang mungkin akan banyak kesalahan yang mereka lakukan. Yang kedua, participatory. Jadi mereka tidak hanya mau jadi orang yang dengar. Bahkan sekarang begini ya, sebagian besar materi yang kita kasih di KTB, mereka bisa googling. Karena itu mungkin kita harus bergerak dari sekadar PKK sebagai sumber segala-galanya, menjadi PKK itu jadi seperti gembala, fasilitator yang mendengar apa yang mereka sampaikan. Jadi, content provider, bukan cuma content consumer. Terlibat. KTB-KTB itu kalau cuma datang dengerin satu orang ngomong, saya pikir udah nggak zamannya kali ya.
Tapi mari kita sama-sama yuk datang belajar bersama. Dan ada yang bilang, tapi di KTB ku sudah kayak gitu kok Kak. Bagus kalau seperti itu ya. Cuman banyak juga KTB yang tidak demikian. Lalu image driven. Ini generasi yang berbicara dengan image. Apa yang paling banyak di googling terakhir bukan kata-kata, tapi emoticon gitu ya. Dan terakhir adalah ini generasi yang connected. Menarik sekali. Mereka individu, tapi ada dalam komunitas. Nah, teman-teman tahu nggak siapa yang paling memakai Epic ini? Medsos. Jangan heran anak sekarang suka di medsos. Mereka dapat experience, makanya IG bikin story, WhatsApp bikin story, karena mereka ingin experience. Mereka coba experience dengan singkat, dia capture apa yang terjadi. Mereka mau ikut memberi. Jadi bukan cuman IG itu kan isinya apa? Apa yang kamu masukin itu isinya. Jadi mereka ikut berpartisipasi. Bukan cuma nonton konten orang. Image driven. Lihat stiker nambah. Emoticon nambah. Ini generasi yang berbicara dengan image. Dan mereka connect ya. Jangan lupa tag aku ya. Ya kita foto bareng nanti di Raker. Tapi jangan lupa tag aku gitu. Ini individu tapi senang dengan komunitas. Senang terhubung. Langsung mati gaya begitu mati koneksi. Nah, ini hal-hal yang saya pikir mungkin kita perlu memikirkan ya ke depan bagaimana KTB-KTB yang epic. Pemuridan-pemuridan yang epic. Saya pernah nanya sama mahasiswa ya, apa kabar adik-adik? Tolong tulis dong di kolom chat. Diam semua. Tapi begitu dikasih gambar, bagaimana perasaanmu hari ini? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suruh pilih. Langsung semua. Saya 3 sama 4, Kak. Saya 1 sama 3, Kak. Karena ini bahasa mereka. Mereka berbicara dengan gambar misalnya. Jadi jangan-jangan kalau kita bilang, anak sekarang nggak mau ngomong. Mungkin kita nggak tahu bahasanya. Kalau kita tahu bahasanya, ngomong dia. Kenapa dia bisa curhat begitu panjang di medsos? Karena dia merasa itu tempat yang aman, tidak dihakimi, banyak ekspresi yang dia bisa salurkan. Nah, saya lagi mikir kalau memang generasi ini makin epic lah ya ke depan, karena memang tantangannya dunia di sekitarnya itu menolong dia makin epic, maka kita perlu berpikir lebih lanjut. Dan saya tutup dengan ini ya. Bapak Leonard Sweet dalam bukunya dia mau bilang begini, Yesus tuh epic loh. Tuhan Yesus tuh yang epic duluan. Jadi epic ini bukan baru sekarang. Yesus tuh epic, saudara. Contohnya ya, Yesus experiential. Muridnya itu diajak, ayo. Tuhan Yesus nggak kasih kelas dulu ya. Ini kelas tentang bagaimana mengusir setan. Enggak ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, ayo kita ke seberang. Jadi langsung on job training ya. Ke seberang, ketemu demon ya, ketemu evil yang merasuki orang itu. Tapi kemudian seringkali Yesus justru merefleksikan pengalaman itu dengan murid-muridnya. Jadi memang gaya belajar generasi ini, apalagi kalau mereka bisa googling, tahu banyak, yang dia nggak punya experience-nya. Nah, bagaimana KTB akan memberikan experience? Apa artinya? Sehati, sabar, saling mendukung, saling membantu. Dan mungkin itu tidak terjadi dalam pertemuan, tapi di luar pertemuan. Karena itu pemuridan dalam keseharian, bukan cuma seminggu sekali, jadi penting. Partisipatori. Ya, Tuhan Yesus memberikan apa ya? Ini generasi yang semua mau ya. Untuk memilih American Idol kita ikutan, memilih Indonesian Idol kita ikutan. Siapa kita sih? Tapi asal dia bisa kirim vote, wih, rasanya tuh itu pilihanku begitu ya. Partisipatori. Apakah mereka merasa ini KTB-ku atau ini KTB pemimpinku yang ngejar-ngejar saya? Saya sih nggak berasa ya belong to that KTB gitu ya. Image rich ya, dengan gambar-gambar. Yesus kalau ngajar itu gitu ya, pandanglah bunga bakung, pandanglah burung. Yesus tuh kaya imagery ya, dan story. Dia cerita, banyak cerita. Dan connected. Nah, Yesus juga connect murid-muridnya satu sama lain ya. Jadi kesimpulan Bapak Leonard Sweet begini ya. Jesus invited his disciple into experiences. He let them make decision and take ownership in ministry. He constantly used imagery to convey kingdom realities, and he allowed even frustrating connection and dialogue between the disciples.
Murid-murid itu beda pendapat, tapi di-connect aja sama Yesus ya. Ada Matius di situ yang pro Romawi, ada orang Zelot yang mungkin nggak pro Romawi begitu ya, tapi ada dalam satu kelompok. Apa yang perlu rethinking? Ya, pemuridan yang makin epic lah ya untuk menjangkau generasi ini. Dan karena itu kitalah yang akan berpikir what next ya. Dan saya pikir teman-teman akan banyak ke depan harus berpikir lebih jauh tentang hal ini. Tapi kira-kira apa yang saya lihat dan saya coba perhatikan, itu beberapa hal yang saya bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Alex yang telah memaparkan begitu banyak hal tentang pemuridan. Sebelumnya saya mau mengajak teman-teman rekan-rekan untuk memilih reaction gitu ya. Silakan pilih reaction apa yang menggambarkan teman-teman setelah mendengarkan sesi ini. Silakan pilih emoticon apa yang mau teman-teman berikan untuk sesi ini. Oke, yang lain? Oke. Yang lain ini nggak ada karena apa? Karena nggak ngikutin. Oke, wow. Rata-rata semuanya nggak epic kali. Nggak epic ya, ini nggak epic ya. Ya, kita langsung mempraktekkan ya tentang bahwa kita adalah orang-orang yang memang dengan simbol dan seterusnya. Oke, di waktu yang baik ini saya mau mengajak bereksperimen juga bagi teman-teman begitu ya. Langsung saja ya kita akan diskusi, kita akan bertanya ya. Untuk sesi ini Kak Alex sudah begitu banyak merethinking kita lagi tentang discipleship begitu ya. Ternyata bukan hanya kelompok kecil, ada kelompok besar, ada pelayanan pribadi yang mungkin selama ini dalam form-form raker kita itu nggak dihitung gitu kan. Ya itu menjadi menarik juga begitu kan. Lalu ya kita tahu bahwa dunia cepat berubah ya. Bahan-bahan sekarang pun mungkin akan berubah lagi dalam waktu buat. Sekarang kita sudah masuk di fase adaptasi. Kita baru adaptasi ketika online, sekarang kita mau masuk lagi di fase adaptasi ya. Jadi dalam waktu kurun 2 tahun kita akan 2 kali adaptasi. Nah ini menjadi perubahan begitu cepat. Maka kita perlu kembali benar-benar memikirkan tentang pemuridan. Tapi ingat, kontennya, isinya nggak boleh berubah gitu ya. Kontainernya boleh aja, tapi isinya nggak boleh. Oke, nah sekarang saya persilakan bagi rekan-rekan, kakak-kakak, ya teman-teman yang mau bertanya ya atau berdiskusi dalam kali ini saya persilakan. Silakan, boleh via chat ya, atau juga langsung unmute juga. Saya pikir ini kesempatan yang sangat baik gitu ya untuk kita memikirkan kembali sebelum nanti selama seminggu ke depan ya, setelah kita rethinking discipleship, rethinking evangelism, kita akan membuat program-program yang sesuai berdasarkan apa yang kita hari ini kita diskusikan dalam semua komponen-komponen yang ada. Oke, saya persilakan. Apakah ada? Oke, silakan Kak Ceuli ya. Silakan Cek. Thank you Bang Alex. Nah, untuk kembali diingatkan, di refresh gitu ya. Nah, Yuli mau sharing tentang fakta di lapangan. Iya. Fakta di lapangannya itu kan tadi kan sampai Bang Alex bilang kalau kan pemuridan itu baiknya sampai come and follow me. Come and follow me itu kan take time banget ya. Betul. KTB itu bukan hanya berbicara tentang 1 minggu 1 kali, tetapi bagaimana di dalam setiap waktunya itu bisa merupakan bagian dari pemuridan. So, di tengah kesibukannya Kak Alex, Yuli yakin pasti kami tidaklah jauh lebih sibuk daripada, maksudnya Bang Alex lebih sibuk dari kami begitu. Bagaimana kakak bisa menjadi seorang pemimpin rohani yang bisa menerapkan come and follow me di tengah kesibukan kakak? Thank you, Yul. Saya sadar betul dengan demikian pemuridan itu bukan produk massal. Karena nggak semua orang kita bisa ajak come and follow me. Memang kita mungkin dapat tugas gitu ya. Lalu kemudian kita bikin kelompok kecil, ya kita berjuang lah supaya deket sama anak-anaknya. Cuma saya jujur aja, waktu lihat kalian di Denpasar ya, baik di Denpasar maupun di Singaraja, itu terjadi secara natural. Kalian buka hidup kalian untuk orang lain datang dan lihat. Lihat bagaimana kalian hidup, lihat bagaimana kalian masak, mungkin nginep bareng gitu ya. Dan itu kan nggak bisa semua orang.
Nah, saya udah lihat itu ya di hidup kalian. Tapi memang maaf ya, yang kayak gitu-gitu kan, sorry to say, kadang-kadang kan nggak dievaluasi ya. Tidak terevaluasi, yang diminta adalah data KTB. Ya, maaf, memang BPC harus minta itu. Tetapi memang kalau sadar bahwa nggak gampang. Pemuridan itu kayak besarin anak. Yang hari ini bandel, besok taat, lusanya bandel lagi. Itu kadang-kadang kalau mau dilihat gimana saat teduhnya, 7 per berapa itu ya. Bisa jadi minggu ini full. Makanya bagi saya, evaluasi KTB itu jangan terlalu rutin. 6 bulan sekali lah cukup gitu ya. Karena orang tuh hidupnya progresnya jangan dilihat per minggu. Minggu ini gagal, lalu kita udah kasih mark, jangan pelayanan, ini gagal banget. Padahal hidup itu seperti itu. Nah, dalam pengalaman saya, akhirnya saya memilih ya. Saya juga bagi hidup dengan orang-orang tertentu yang memang ya saya bawa mereka masuk dalam hidup saya. Mereka lihat gitu. Nah, saya sadar betul sekarang saya nggak langsung pegang siswa, nggak langsung pegang mahasiswa. Kadang-kadang juga kalau datang tuh udah dipanggil om ya, aduh, om gitu ya. Nah, saya coba deketin staff dan juga komponen ya secara khusus. Ya, ada adik-adik TPS yang kadang-kadang saya ajak diskusi. Jadi, maksudnya gini, dengan kita membuka diri kita, kalau dibilang sibuk sih, sibuk itu kan kita yang buat ya. Kalau kita bilang ini nggak sibuk ya, jadi itu masalah prioritas. Jadi saya kadang-kadang memberi waktu, karena saya kan jarang-jarang lagi diundang sekarang, sudah banyak staff yang lebih muda. Tapi kalau saya diundang, biasanya setelah itu saya tinggal ngobrol dengan beberapa staff yang muda atau adik-adik komponen. Lalu buka diri kita, lalu kemudian ada orang yang masuk lihat hidup kita. Beberapa kali misalnya kalau saya pelayanan, saya ajak staff yang lebih muda. Dia lihat bagaimana saya memilih gokar yang paling murah gitu ya, karena uang nggak banyak. Jadi itu hidup yang dibagikan. Jadi nggak selamanya lihat ke Alex khotbah, lihat khotbah saya, coba berapa poin yang kau dapat dari khotbah saya. Tapi bagaimana saya memilih makanan, bagaimana saya bilang tidak kepada yang padahal saya lagi pengen gitu. Itu hal-hal yang pemuridan itu tuh membagi hidup yang saya juga struggle. Dia lihat kejatuhan saya gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kadang-kadang nggak bisa sama semua orang. Saya melakukan itu kepada, mungkin sekarang sekitar 4 atau 5 orang sih ya. Mungkin begitu. Ini kalau dievaluasi, saya nih staffnya nggak berkembang berarti ya. Cuman investnya kok di situ aja. Tapi itulah. Thank you. Bang Alex. Iya, Bang Winsar. Apa kabar? Baik. Segar banget nih kayaknya. Baru makan. Bang Alex, aku mau nanya nih. Iya, silakan Bang. Kalau muritan itu kalau dijabarkan sebagai program mungkin bisa ya, Iya. acara-acara discipleship. Tapi kalau misalnya dibikin program berarti akan ada yang dievaluasi. Tadi Bang Alex bilang Iya. gimana evaluasi discipleship ya. Kalau ajak bisa dievaluasi, tapi kalau discipleship itu bagaimana? Apakah kayak penampakan? Kira-kira. Terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Winsar. Saya sadar betul juga ya, ini dilema kita ya. Saya coba pelajari beberapa sistem begitu. Apakah tidak perlu pakai angka untuk mengevaluasi, atau perlu pakai angka, atau kombinasi ya. Nah, ternyata saya lihat kombinasi lebih baik. Jadi silahkan angka-angka tetap menjadi pertanggungjawaban kepada BPC, kepada komponen, kepada rapat-rapat kita. Tetapi mari kita bergerak lebih jauh dari angka. Biasakan ada cerita. Bahwa cerita hidup orang yang berubah, cerita tentang bagaimana Tuhan mengubah dia. Dan cerita-cerita itu yang sebenarnya kalau kita kumpul seperti ini, 1-2 cerita yang kita syukuri, apa yang mahasiswa itu alami. Saya ketemu juga ya beberapa donatur tuh nggak terlalu suka tuh kalau kita kirim. Camp ini berlangsung, sekian anak yang datang, puji Tuhan, semua pembicara baik, sesi-sesi berjalan tepat waktu. Mereka nggak nunggu itunya, mereka pengen dengar gitu. Ada yang terima Yesus lalu hidupnya berubah. Apa yang terjadi dengan hidup dia gitu. Nah, bagi saya itu yang kadang-kadang kita miss. Karena kita sangat teknis, harus diakui ya, kita maunya ada angka yang terukur dan segala macam. Kita perlu bergerak lebih daripada sekedar itu. Bahwa pemuridan itu adalah perjalanan orang ikut Yesus, jatuh bangun dari anak ini tadinya nggak bisa doain papanya, sangat akar pahit.
Tapi kemudian ada PKK-PKK yang cerita, itu yang kita celebrate, itu yang kita rayakan dalam pertemuan-pertemuan kita seperti ini supaya pelayanan kita ini makin seger. Kalau kita cuman model, ya Bapak Ibu pasti rapor itu bisa dikirim sama guru ya. Kalau kita punya anak, rapornya bisa dikirim sama guru. Nilainya begini-begini. Tapi yang kita tunggu tuh kita ngobrol sama gurunya waktu ambil rapor. Kenapa anak saya dapat segini ya? Terus dia cerita, begini loh Pak, mungkin begini-begini. Makanya itu saya pikir kok di pelayanan malah hal-hal seperti itu hilang ya. Padahal di hidup sehari-hari itu membesarkan anak. Bapak Ibu teman-teman nggak ada kan yang besarin anak saat teduh, cetek. Ya, tidak. Kita nggak seperti itu. Tapi waktu kita perlakukan orang di pelayanan hanya karena kita butuh laporan, laporan itu akan sangat menyemangati kita ketika ada cerita di baliknya. Nah, di situ saya pikir yang ya mungkin nggak mesti semua PKK cerita, tapi kita celebrate, kita ucap syukur sama-sama, kita kalau perlu bertobat sama-sama gitu. Jadi itu sesuatu yang hidup, bukan cuman program. Ya sorry ya, saya kalau bicara gini soalnya merasa bahwa ya yang saya pengen ceritain itu justru apa yang terjadi dengan hidup orang itu, ketimbang sekadar berapa angkanya saat teduhnya rutin atau tidak. Itu penting, tapi bukan segala-galanya. Mungkin itu. Beberapa sosmed kita punya itu memang sudah mulai Bang. Iya. Bicara mengenai testimoni itu ada. Saya juga ada beberapa saksi yang mulai berani diungkap di sana. Betul. Karena itu area sosmed umum ya. Iya. Sosmed yang pertama. Nah, itu kita perlu diperbanyak lagi seperti itu. Oke. Betul. Terima Betul. kasih banyak. Sama-sama. Mantap. Oke, terima kasih Bang Binsar. Nah ini ada Kak Wiwin udah angkat tangan. Iya. Daripada capek angkat tangan terus kan, silakan Kak turunkan tangannya, silakan tanya Kak. Oke, tangannya turun dulu lewat mana ya turunnya? Yang Itu tadi ada Kak, titik 2, Kak. lower hand. Sudah. Silakan Kak. Ini ya, keprank orang tua jadi tanya ya. Pada kepancing gitu. Ya, terima kasih Bang Alek. Halo, apa kabar? Baik Udah lama Kak. tak bersua. Kalau masih ingat. Iya ya udah masih. lupa. Kalau ingat BPC selalu ingatnya ditraktir. Oke. Ini sih gini, tadi bener banget ya, pemuritan itu bukan sekedar kelompok kecil, bukan hanya kelompok besar, tapi juga personal gitu. Iya. Setidaknya itu kalau buat saya sendiri, saya jadi oke. Berarti kalau kemarin saya merasa bersalah, jadi aku kok nggak mimpin kelompok PA ya gitu kan. Kalau sekarang aku melakukan pemuritan kok dengan personal relationku gitu ya, dengan adik-adikku yang pun gitu. Masih ada beberapa orang yang dia saya dengan bertambah beberapa orang lagi yang lain gitu ya, tapi memang bukan dalam bentuk kelompok PA yang kemudian kelompok ATB gitu, tapi kita sharing firman, kita belajar sesuatu gitu ya. Terus jadi setidaknya itu menjadi oke lah, nanti aku masih guna lah itu ini ya. Penghiburannya Kak. Terus jadi kayak yang Kak Alex sampaikan juga bahwa sebenarnya ketika pemimpin PA itu bukan pemimpin PKK gitu ya, itu bukan sekedar mimpin PA gitu kan ya, tapi juga ada peran sebagai mentor, ada peran sebagai fasilitator gitu ya, dan itu yang kadang-kadang mungkin jadinya kan gini ya, ketika kita membiarkan hidup kita dilihat orang lain semuanya gitu, nggak cuma pas baik-baiknya doang gitu, bahkan itu sebenarnya menjadi pelajaran buat kita pedang bermata dua itu gitu kan ya. Mungkin itu yang kayak ya benar juga ya, berarti memang ya share life, membiarkan hidup jadi buku yang terbuka ya, itulah adanya gitu, dengan semua kelemahannya gitu. Dan nanti supaya adik-adik kita pun juga tahu dulu kayak sebenarnya nih mau cerita Mas Gun gitu ya. Iya. Aku adik KTB-nya Mas Gun. Jadi Mas Gun sekarang sudah sama Bapak di surga gitu ya. Jadi aku tahu banget ketika dia masih muda dan aku masih SMA, masih kuliah gitu. Maksudnya dan aku pun tahu banget betapa tempernya dia seperti apa gitu. Dan ketika aku makin kesini, ketika semakin dewasa, semakin tahu
dia berubah banyak banget. Bahkan aku pun melihat perubahan kakakku gitu. Mm. Dan aku yakin kakak HTP ku melihat juga perubahanku gitu. Betul. Jadi ya itu share life gitu ya. Iya. Jadi bahkan ketika jadi mentor, jadi fasilitator, ya dengan santainya, maksudnya aku tidak sakit hati ketika Masku bilang jadi orang tuh yang cerdas toh gitu. Itu aku nggak sakit hati gitu. Aku tahu dia Ngomong mengungkapkan itu. itu dengan kasih gitu loh. Betul. Coba kalau sekarang aku bilang sama Remy gitu, Remy jadi orang yang cerdas dong. Pasti kamu marah sama aku ya kan? Selesai Siap, komitmen. terima kasih, Selesai komitmen langsung Levi. Iya, iya. Oh yang cerdas toh gitu. Pasti orang tersinggung gitu kalau nggak kenal gitu kan. Benar. Tapi karena itu Mas Gun mengatakannya kepadaku, ya aku nggak tersinggung. Aku iya sih. Iya sih. Ya mungkin seperti itu. Jadi Thank you, Kak. jadi kayak ya share life gitu ya. Thank you Benar. Kak Alex untuk Sama-sama. pagi ini, untuk sharingnya pagi ini. Thank you, Kak Wiwin udah ceritain pengalamannya, ini real life ya. Banyak kali saya ngalamin gini juga sih, Kak. Maksudnya gini, berapa banyak ya firman yang saya ingat dari pemimpin KTB saya. Bukannya nggak ada ya, tapi ternyata yang berkesan buat saya tuh hidupnya loh. Firmannya banyak yang saya udah lupa, jujur ya. Tapi hidupnya dia yang berubah, hidupnya dia yang misalnya menunjukkan bagaimana ngambil keputusan, bagaimana waktu gagal bangkit lagi, itu tuh yang kayak wow itu. Ya kecuali, nah makanya kalau kita sekarang fokusnya hanya bagiin firman, tapi bagi saya gini, ketika firman dibagi, ada hidup yang dilihat, itu akan meneguhkan firmannya ya. Tentu firman nggak akan kembali sia-sia, itu janji firman soalnya. Ya, mungkin itu. Thank you. Ya, terima kasih untuk Kak Wiwin dan Kak Alexa yang kembali menegaskan tentang pentingnya share life ya, berbagi hidup ya, dalam pelayanan bukan hanya sekedar bahan dan seterusnya. Oke, thank you kakak-kakak. Teman-teman, BPC itu adalah badan pengurus cabang ya. Jadi kakak-kakak yang memang melayani di perkantas secara yayasan, dan juga kakak-kakak BPR juga ya, bagi teman-teman yang baru pertama ikut dan baru mengenal istilah-istilah ya. Oke. Itu just info teman-teman, itu tidak masuk dalam materi kita hari ini gitu ya, tentang rethinking BPC, jangan sampai ya. Oke, tapi mari kita lanjutkan diskusi kita masih ada waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit ke depan. Tadi ini kakak-kakak staff, kakak-kakak BPC, sekarang saya rindu ini mendengar teman-teman mahasiswa begitu ya, mungkin dari komponen mahasiswa ya, mungkin yang selama ini mengerjakan pemuridan atau komponen siswa atau juga komponen alumni. Saya pikir ini waktu yang tepat untuk bertanya juga ya, pengalaman di lapangan seperti apa gitu ya. Oke, apakah ada teman-teman dari mahasiswa untuk bertanya? Ya, dan muncul chat pribadi ya kepada saya ya. Nah, ini panjang nih. Bang, aku mau tanya. Ya. Berarti ini maksudnya untuk Bang Alex ya. Bagaimana cara menerapkan come and follow me dalam pemuridan, namun aku masih punya banyak kekurangan dan banyak sifat-sifat buruk. Apakah aku harus memperbaiki diri dulu, baru melakukan pemuridan, atau bisa serentak dilakukan? Lalu, apabila harus menunggu untuk memperbaiki diri, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita bisa memulai untuk memuridkan orang lain? Namun, apabila dapat dilakukan serentak, bagaimana cara kita memuridkan pada saat kita masih berproses menjadi lebih baik? Anonim. Nah, itu namanya. Silakan Kak Alex. Terima kasih Anonim. Ini pergumulan semua kita ya. Saya ingat kalimat Paulus yang berkata, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Jadi saya pikir itu prinsip utamanya. Dia tidak sedang ikut hidup kita. Dia sedang ikut Yesus yang dia lihat melalui hidup kita yang sedang ikut Yesus. Jadi sebenarnya intinya sih itu. Makanya tidak ada dari kita yang sempurna. Tapi bukan berarti kita juga nggak berjuang. Nah, di situ saya pikirlah titiknya. Jadi gini, teman-teman jangan lupa ya, ketika kalian sudah dipercayai memimpin, paling tidak ada orang yang sudah lihat hidupmu di dalam beberapa aspek. Jadi jangan takut kalau benar kalian sudah dipercayakan memimpin ya, maka belajar buka hidupmu untuk orang lain bisa melihat begitu. Nah,
termasuk kegagalan begitu ya. Nah, tentunya ini kan pelan-pelan juga ya. Kita kan dalam hidup nggak mungkin hari pertama ketemu langsung cerita, iya nih saya ini anak haram loh, abangmu ini anak haram PKK. Ya nggak mesti begitu juga. Keterbukaan itu butuh proses dan waktu. Dan termasuk sampai di titik mana juga kita wise ya. Kita perlu kenal orangnya dulu sebelum kita terbuka. Jadi jangan hanya karena kelompok kecil harus terbuka lalu kita jadi terbuka tanpa konteks, tanpa ini ya. Nah, tapi bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara menikmatinya supaya bisa dilakukan? Saya nikmati itu waktu saya di kampus. Saya ini karena sudah dilayani di siswa, pas di mahasiswa langsung disuruh mimpin KTB. Mimpin PA. Jadi karena saya udah dilayani di siswa, maka waktu saya masuk kampus, saya langsung semester berikutnya dikasih anak di bawah saya. Nah, itu kan gimana ya? Akhirnya yang terjadi adalah saya tetap dipimpin ke atas sambil saya memimpin ke bawah. Itu salah satu cara menjaga kita juga. Jadi kalau teman-teman bilang, saya ini harus mimpin ke bawah nih, tapi saya masih belum terlalu hidup saya bagaimana? Nah, biar kita nggak munafik, biar kita juga terbuka, beri dirimu dipimpin oleh orang lain yang menolong kamu juga. Tapi udah nggak ada PKK saya, cari orang. Cari orang, pokoknya kita gitu ya. Setiap kali nggak ada pemimpin KTB saya, nggak ada kelompok kecil saya, nggak jalan, cari orang. Banyak staff nih. Minta waktu Kak Remi. Hari ini, minggu ini 1 jam sama Kak Remi. Tanyain saya, Kak. Ayo evaluasi hidup saya. Minggu depan sama Kak Aca. Minggu depan sejam lagi jalan-jalan ke Singaraja sama Kak Aris. Misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sumber daya di sekitar kita. Tapi kita selalu mikirnya kelompok. Ih, bukan PKK saya. Tapi kalau kita mau bertumbuh, sebenarnya kita bisa terbuka begitu ya. Nah, ada satu anak yang kemudian ketemu saya waktu masa mahasiswanya dia. Dia ketemu saya 3 minggu sekali. Dia bukan anak KTB saya. Tapi dia bilang, Kak, tolong bimbing saya dalam beberapa hal yang dia lihat mungkin saya bisa, PKK-nya belum bisa. Kira-kira begitulah ya. Jadi terbuka gitu. Jangan, ini anak kelompok kecilku. Kalau dia deket sama staff lain, ih, berarti aku nih gagal jadi PKK. Kadang-kadang kita tuh, kelompok kecil aja baper. Padahal ini kan untuk pertumbuhan begitu ya. Di Perkantas banyak cerita-cerita begitu ya. Nggak mau kalau AKK-nya deket sama orang lain, PKK-nya langsung merasa gagal. Jadi itu salah satu cara saya dipimpin ke atas dan saya memimpin ke bawah. Mungkin itu. Oke, semoga bisa menjawab ya 2 hal yang penting yang saya ingin catat. Pertama, tidak ada yang sempurna. Dan mari kita buka diri kita bahwa kita juga nggak sempurna. Jadi kita sama-sama belajar, tapi memang kita perlu juga dipimpin ya, sama yang lebih. Dan banyak sumber daya di sekeliling kita. So, teman-teman, ayo ya, manfaatkan sumber-sumber daya yang ada. Kak Alex juga, jangan cuma Kak Remi. Kak Alex Ya, juga boleh. butuh ketemu. Bisa Zoom loh ini. Sejam di Bali, Kak. Ayo, ke Bali. Ya. Oke, thank you. Nah, sekarang masih ada lagi, Kak. Kak Alex, ada lagi Ya, dari, silakan. ini juga anonim juga ya. Bagaimana pemuridan dengan kelompok besar supaya tetap efektif seperti kelompok kecil? Karena kan relasinya biasanya kurang deep. Takutnya terjebak. Ya, Gimana, Kak Alex? jangan salah ngerti ya. Bukan berarti karena pemuridan bisa lewat kelompok besar, berarti harus kelompok kecil ditiadakan. Tidak sih. Poin saya sebenarnya begini. Nikmatilah seluruh bagian yang Tuhan berikan selama kamu ada di persekutuan. Saya menikmatinya. Di Perkantas itu kita nggak cuma care sama kelompok kecil kan. Kita juga ada persekutuan besar. Karena misalnya begini kan, nggak semua pemimpin KTB kita, kelompok PA kita adalah teolog misalnya. Terus mesti bahas kristologi. Ya udah, itu dapatnya di persekutuan besar. Maksud saya, materi kristologi yang kamu dapat di persekutuan besar itu juga untuk pemuridan kan. Membangun hidupmu jadi murid. Tapi nanti kesehariannya mungkin dapatnya di kelompok kecil. Mentoring pribadinya bisa jadi. Jadi saya melihat begini loh. Tuhan kasih banyak sumber sama kita. Makanya kalau di Perkantas, kita tidak hanya mendorong orang ikut kelompok kecil. Tapi datang juga ibadah-ibadah persekutuan. Nah, itu maksudnya supaya makin utuh dapatnya. Jadi kalau ditanya, tapi kan di kelompok besar nggak bisa deket satu sama lain. Makanya jangan cuma ikut kelompok besar, ya kelompok kecilnya juga gitu ya. Tapi yang kelompok kecil, saya nggak butuh kelompok besar. Jangan begitu juga. Tidak semua hal PK kamu tahu. Mungkin kamu perlu dengar dari pembicara lain yang mungkin bukan PK kamu. Nah, itu saya pikir indah sekali loh selama mahasiswa kalau kita dapat itu. Dan semangatnya adalah, saya harus terus bertumbuh nih. Nanti kalau kita masuk gereja, di gereja tuh kadang-kadang pembicaranya bagus-bagus.
Tapi nggak dapat orang yang nemenin kita jalan sehari-hari. Nah, cari gitu. Jangan nunggu, cari gitu ya. Saya mau kontak Kak Remi seminggu sekali, 2 jam atau sejam gitu. Minta didoakan atau... Saya pikir kita mesti biasakan seperti itu loh. Kalau nggak, makin banyak alumni yang nggak punya kelompok, hilang. Dan kemudian kita tahu kita ketemu, udah nggak aktif pelayanan, udah nggak dukung pelayanan, hanya karena dia tidak merasa punya kelompok. Mungkin itu. Baik, makasih Kak Alex yang sudah menjawab ya. Semoga terjawab ya teman-teman bahwa ya tidak bisa ya dipisahkan. Jadi itu punya fungsi, punya tugas, punya masing-masing begitu ya. Dan semakin bagus gitu ya kalau besar dan kecil tuh sama-sama fokus dalam pemuridan, maka itu semakin penting. Tapi jangan juga lupa ya tentang relasional pribadinya juga. Oke. Luar biasa ya hari ini diskusi kita tentang rethinking discipleship. Semoga sekali lagi ya saya berdoa ini menolong kita untuk ke depan ya, melihat ke depan dalam setahun ke depan dalam membuat program, membuat rencana-rencana kegiatan yang akan kita susun. Jadi berharap sekali teman-teman bisa memperhatikan di bekal kita nanti ketika menyusun program-program yang ada. Sebenarnya waktu tinggal 1 menit lagi, tapi kalau memang ada masih yang mau bertanya, saya persilakan. Apakah masih ada teman-teman? Sesi. Silakan, Kak Alex. Iya, saya melihat bahwa pelayanan perkantas ini fokusnya adalah pemuridan. Sehingga teman-teman, kita semua memperjuangkan pemuridan yang baik. Dan karena itu, memikirkan ulang, memikirkan lebih dalam, mencoba melihat beberapa hal yang harus diubah, itu perlu kita lakukan secara berkala. Dan tidak ada dari kita yang sudah cukup mahir, khususnya dalam online ini ya. Online ini kan nggak ada yang sangat mahir. Kita semua kan baru belajar, tahu-tahu tadi Remi bilang udah harus adaptasi lagi. Sehingga mari kita saling berbagi. Apa yang berhasil waktu kamu lakukan? Mungkin itu bisa saya coba. Apa yang berhasil waktu orang lain lakukan? Mungkin itu bisa saya coba. Jadi sebenarnya sharing apa yang kita lakukan, sembari memang kita tetap juga melihat hal-hal yang harus dilakukan sebagaimana yang dilakukan selama ini. Tapi mungkin pendekatannya lebih relasional, pendekatannya lebih partisipatori. Nah, itu akan menolong kita untuk tidak terjebak ya dengan pola yang dulu, yang lama. Padahal itu baik isinya, tetapi karena tidak diberikan dengan kemasan yang tepat, memahami generasi ini, maka kita akan sulit nantinya. Ya, saya berharap teman-teman semangat terus untuk mengerjakan program ke depan, baik mikirin, menyusun, dan kemudian melakukannya. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Ada hal-hal yang kami sama-sama boleh lihat, kami tegaskan, kami tekankan, tapi lebih lagi di dalamnya, biarlah kami mengerti ini kehendak Tuhan. Karena itulah Tuhan memanggil kami dalam pelayanan ini bukan sekadar masuk dalam organisasi, tetapi masuk membangun kerajaan Allah. Kami akan menyusun program-program ke depan, biarlah semua wawasan yang kami terima makin menolong kami juga untuk mengerjakan pelayanan ini dengan semakin baik. Berkati waktu selanjutnya, agar Tuhan memimpin untuk sesaat acara kami hari ini. Kami menutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.